Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mewakili Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia untuk memaparkan materi terkait esai yang telah saya buat. Esai ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi saya. Selama pandemi COVID-19, saya mengajar beberapa anak di lingkungan tempat tinggal saya. Sebab mereka melakukan pembelajaran online. Namun, yang menjadi keresahan saya adalah alih-alih belajar, mereka justru tidak menggunakan teknologi itu dengan sebaik mungkin. Mereka lebih memilih untuk bermain TikTok, candu dengan Instagram, melihat YouTube terus-menerus, hingga mengesampingkan kewajiban mereka yaitu belajar. Hal ini yang menjadi keresahan bagi saya. Apabila hal ini terus terjadi berkelanjutan, maka apa yang akan terjadi dengan generasi yang akan datang? Pada nyatanya, keresahan saya ini sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan sesuai dengan riset yang telah ada, bahwa di tahun 2019, bahkan sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang Indonesia, tingkat adiksi terhadap internet di Indonesia sudah meningkat. Indonesia masuk ke dalam 5 besar negara yang memiliki candu terhadap internet. Diperparah dengan keadaan COVID-19 seperti sekarang, semua kegiatan harus dilakukan secara daring. Yang mana kontrol mengenai teknologi, kontrol mengenai internet itu sulit untuk dilakukan. Sesuai dengan penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyatakan bahwa tingkat adiksi penggunaan internet di Indonesia meningkat hingga 14,4%. Apabila hal ini terus dibiarkan tanpa intervensi yang tepat dan tanpa langkah yang strategis, pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan fisik masyarakat, tetapi juga kesehatan mental yang nantinya akan berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Di lain sisi, pemerintah sudah mencanangkan, terutama Kementerian Desa sudah menggaungkan akan ada digitalisasi pedesaan, sebab pedesaan merupakan ranah yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang. Masyarakat yang terkena PHK banyak, tingkat pengangguran yang semakin banyak, tidak ada kegiatan yang positif untuk dilakukan. Hal itu memicu stres dan memicu depresi tersendiri bagi masyarakat. Hal inilah yang perlu kita khawatirkan dan perlu kita beri langkah strategis supaya bisa teratasi dengan baik. Pandemi ini menjadi katalisator transformasi teknologi hingga menciptakan ide baru dari pemerintah untuk melakukan digitalisasi pedesaan. Apakah hal ini baik ataukah justru hal yang buruk? Maka saya, Prasetya Ningjati dari S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2019 akan membawakan ide terkait dengan permasalahan tersebut yang berjudul Strategi dalam Digitalisasi Pedesaan guna meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental masyarakat. Digitalisasi pedesaan adalah langkah yang revolusioner dan langkah yang baik untuk memperbaiki perekonomian negara, khususnya untuk daerah pedesaan. Namun, digitalisasi pedesaan ini tidak semata-mata hanya diterapkan saja. Perlu adanya strategi khusus dalam menerapkannya, sehingga pemerintah dapat mendampingi masyarakat dalam menggunakan teknologi itu dengan baik. Langkah strategis yang saya tawarkan dalam ide saya adalah melalui 3 pendekatan. Ketiga pendekatan ini akan bermanfaat untuk meminimalisasi dampak negatif adanya digitalisasi pedesaan, yaitu kecanduan terhadap teknologi. Dengan mengurangi dampak negatif berupa kecanduan, maka kita akan secara otomatis meningkatkan produktivitas masyarakat, sebab masyarakat sudah mahir dan sudah mengerti bagaimana memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Langkah strategis tersebut akan dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan berbasis kesehatan mental atau mental health based approach. Pendekatan ini akan dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama adalah sosialisasi tentang kesehatan mental dan yang kedua adalah sesi konseling. Sudah banyak kita temui sosialisasi, entah itu di pedesaan maupun di perkotaan.
Namun, untuk sosialisasi terkait kesehatan mental, hal ini masih sangat jarang ditemui di daerah pedesaan. Maka, masyarakat masih belum mengerti seberapa penting kesehatan mental ini untuk menunjang produktivitas mereka. Maka perlu adanya sosialisasi ini. Yang kedua, sosialisasi ini dipercantik dengan adanya sesi konseling. Sesi konseling ini akan menjadi wadah yang memfasilitasi masyarakat untuk mengeluarkan keluh kesah mereka, untuk meminta saran bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang mereka alami. Tentunya kedua metode ini tidak bisa berjalan begitu saja. Perlu kontribusi dari tenaga kesehatan, entah itu dari puskesmas maupun rumah sakit umum daerah. Sehingga pendekatan ini akan lebih maksimal dijalankan. Dan pendekatan ini akan menyasar kepada seluruh warga desa, sebab entah itu anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia sangat perlu mengerti tentang pentingnya kesehatan mental dalam menunjang produktivitas ataupun aktivitas mereka sehari-hari. Dan yang kedua adalah pendekatan berbasis keahlian. Pendekatan berbasis keahlian ini akan dilakukan melalui metode mentoring. Kita tahu bahwa dengan adanya mentoring, ilmu yang akan diterapkan ataupun ilmu yang akan dibagi itu akan lebih efektif diterima oleh masyarakat. Sebab dengan kelompok yang kecil, maka jangkauan terhadap setiap individu menjadi lebih mudah. Tentu memerlukan mentor yang handal di bidangnya dan memerlukan tidak hanya 1-2 mentor. Dan disinilah peran pemerintah pusat untuk memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan mentor-mentor tersebut. Apa sih sebenarnya yang ditujukan dari pendekatan ini? Dengan pendekatan ini, masyarakat desa menjadi terbekali akan keahlian menggunakan teknologi, bagaimana menjadi kreatif untuk menggunakan teknologi ini, seperti bagaimana cara desain grafis, bagaimana cara pengolahan data, sehingga mereka mampu menggunakan teknologi ini dengan tepat guna. Tidak hanya untuk menjadi candu ketika mereka melihat sosial media saja. Maka dari itu, pendekatan ini penting agar masyarakat memiliki ilmu dan memiliki keahlian untuk memanfaatkan teknologi. Pendekatan ini akan menyasar kepada kelompok pemuda ataupun remaja desa untuk menjadi pelopor perluasan ilmu yang nantinya akan bisa dibagikan oleh masyarakat lain. Jadi fokus utama kita adalah memberdayakan pemuda dan remaja desa agar terbekali dan memiliki keterampilan sehingga nantinya mereka bisa membagikan itu ke masyarakat lainnya. Dan yang ketiga adalah pendekatan berbasis konten. Adalah cara yang sangat segar dan masih hangat untuk dilakukan, sebab langkah ini merupakan adopsi dari cara-cara para influencer seperti YouTuber, selebgram, di mana mereka memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk berjualan, tempat untuk memasarkan sesuatu. Bukan karena candu, tapi karena ada unsur kepentingan yang lain. Dan inilah yang seharusnya dimiliki oleh para pemuda desa, para remaja desa, sehingga mereka bisa membuat usaha dan nantinya usaha tersebut dapat dipasarkan melalui media sosial. Dengan pendekatan berbasis konten ini, selain mereka dapat mempublikasikan dan memperluas pasar mereka juga lebih mampu untuk bersaing dengan masyarakat kota, sehingga produktivitas mereka akan meningkat dan mereka akan paham ternyata di kondisi yang seperti ini, bisnis online ataupun kegiatan yang online itu harus masif dilakukan. Pendekatan berbasis konten ini akan menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai konsumen teknologi, tetapi juga produsen. Ketiga pendekatan ini tentunya dalam implementasinya perlu yang namanya evaluasi. Parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dari ketiga pendekatan ini adalah KPI atau Key Performance Indicator. Pemerintah pusat berperan untuk membuat standar keberhasilan digitalisasi pedesaan ini sehingga ketiga pendekatan ini mampu
mampu diterapkan baik untuk desa tersebut untuk lebih baik lagi ataupun desa lainnya yang belum terjamah oleh digitalisasi pedesaan. Ketiga pendekatan ini saya rekomendasikan kepada pemerintah karena ketiga pendekatan ini memiliki keunggulan yang luar biasa hebat untuk mendampingi digitalisasi teknologi sehingga mampu berjalan beriringan dengan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat. Yang pertama adalah keunggulan berupa memaksimalkan digitalisasi pedesaan dengan meminimalisir dampak buruknya, yaitu mungkin berpotensi untuk menimbulkan kecanduan. Keunggulan yang kedua adalah menanamkan kepada masyarakat terkait pentingnya kesehatan mental yang nantinya akan berdampak pada produktivitas mereka. Jiwa yang bahagia, hati yang senang, maka kegiatan sehari-hari kita pun juga akan berjalan dengan lancar. Dan keunggulan yang ketiga adalah membekali masyarakat dengan kreativitas serta cara menyalurkannya, sehingga masyarakat desa itu tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat lainnya dan mampu mandiri secara ekonomi dengan keahlian-keahlian yang telah dimiliki. Sehingga pendekatan-pendekatan ini sangatlah penting untuk diterapkan di masyarakat desa. Dan keunggulan yang keempat adalah berupa pemanfaatan waktu luang masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan Sabtu Minggu ataupun hari libur, sehingga masyarakat tidak terlena dengan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dengan mengikuti program-program yang telah dilaksanakan pemerintah seperti meningkatkan keahlian, sosialisasi kesehatan mental, dan mungkin bisa memasarkan produk-produknya melalui media sosial. Untuk itulah saya percaya dan saya yakin bahwa digitalisasi pedesaan ini akan memberikan dampak baik kepada masyarakat dengan didampingi oleh strategi yang tepat berupa pendekatan-pendekatan yang telah saya sampaikan. Pada akhirnya kesimpulan yang dapat saya berikan adalah digitalisasi pedesaan adalah hal yang revolusioner untuk dijalankan. Namun, penetrasi teknologi yang ada di dalam digitalisasi pedesaan ini harus diimbangi dengan strategi yang tepat, yaitu berupa 3 pendekatan yang sudah saya sampaikan: pendekatan berbasis kesehatan mental, pendekatan berbasis keahlian, dan pendekatan berbasis konten. Ketiga pendekatan ini akan memberikan suatu keunggulan berupa pencegahan dampak negatif dari adanya penetrasi teknologi, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan teknologi bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi untuk lebih produktif lagi. Namun pendekatan tersebut harus mengalami uji dan harus terus dievaluasi oleh pemerintah sehingga dapat menunjang kembali digitalisasi pedesaan yang akan dilaksanakan, entah untuk perbaikan desa tersebut maupun untuk perbaikan desa yang lainnya. Dari kesimpulan tersebut dapat menjawab pertanyaan bahwa pandemi merupakan katalisator transformasi teknologi hingga menimbulkan atau menciptakan adanya rencana digitalisasi pedesaan, dan ini merupakan hal yang sangat baik, sehingga di situ saya sebutkan bahwa saya setuju dengan adanya digitalisasi pedesaan ini. Namun hal ini akan menjadi lebih maksimal dan lebih optimal lagi apabila didampingi dengan strategi yang tepat, yaitu dengan pendekatan-pendekatan yang telah saya sampaikan, sehingga digitalisasi pedesaan dapat berjalan beriringan dengan produktivitas dan kesehatan mental. Mengutip dari kata-kata Robin S. Sharma yang menyatakan bahwa productivity is less about what you do with your time and more about how you run your mind. Untuk itulah kesehatan mental perlu menjadi aspek yang diperhatikan untuk menunjang produktivitas dalam penerapan digitalisasi pedesaan. Harapannya tingkat kecanduan masyarakat akan lebih terkendalikan, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dan masyarakat menjadi masyarakat yang bijak dalam berteknologi. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberkahi dengan kesehatan dan mampu menciptakan ide-ide yang lebih cemerlang lagi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.